Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi atau juga dikenal dengan Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid juga dikenal karena taktik militernya dan kecakapan dalam bidang militer yang merupakan salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang kariernya. Dirinya juga pernah memimpin pasukan Madinah di bawah kekuasaan Nabi Muhammad dan juga penerusnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Khalid lahir 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Khalid merupakan anggota dari suku Bani Makhzum. Beliau merupakan anak dari Walid bin al-Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Makhzum. Setelah kelahirannya, Khalid dikirim ke sebuah suku Badui di gurun, di mana ibu angkat merawatnya sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu. Kemudian saat dirinya berumur 5 tahun, ia dikembalikan kepada orang tuanya di Mekah. Khalid bin Walid juga merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Khalid merupakan seseorang yang melihat celah pasukan muslimin pada saat pertempuran Uhud. Kemudian setelah perang tersebut dirinya masuk ke Islam. Dalam perjalanannya Khalid bin Walid pencapaian strategis yang pernah raih ialah penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia Mesopotamia dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah beliau menjadi mualaf dan bergabung bersama Nabi Muhammad untuk berpartisipasi dalam berbagai ekspedisi untuk Nabi Muhammad. Sahabat Khalid bin Walid dikenang sebagai sahabat Rasulullah yang jenius dalam membuat strategi perang. Ia dijuluki Saifullah al-Maslul pedang Allah yang terhunus. Beliau juga memiliki tauhid yang sangat kuat dan pemberani. Ia tak pernah takut berhadapan dengan kematian. Selain sebagai panglima perang, Khalid bin Walid juga dikenal sebagai sahabat yang memiliki tauhid tinggi. Suatu ketika saat berada di Persia, ia melihat sang Ratu Persia sedang memegang racun paling mematikan di daerah tersebut. Seseorang yang meminum racun itu langsung mati seketika. "Apa itu?" tanya Khalid. "Ini racun yang paling dahsyat dan kuat di Persia, tidak ada orang yang cicipi kecuali mati," jawab sang ratu. "Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah Ta'ala," kata Khalid bin Walid sambil ketawa. Sebelum meminum racun, dia membaca doa. "Dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu pun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui." Hari Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Khalid lalu meminta racun itu dan meminumnya. Dia tidak merasakan sakit, apalagi sampai kehilangan nyawa. Padahal ia menenggak racun mematikan itu sampai habis, tidak lagi dicicipi. Saat melihat kejadian itu, sang ratu pun berkomentar, "Jika semua pasukan muslim seperti ini, maka tidak ada lagi yang bisa menandingi di dunia ini." Khalid bin Walid, ayahnya bernama Walid bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakazah bin Ka'ab. Khalid digelari dengan Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Walid adalah Farisul Islam, pasukan kudanya Islam dan Laitsul Masyahid, orang yang berani di medan perang. Beliau adalah pemimpin mujahidin. Nama kunyah beliau Abu Sulaiman, beliau termasuk orang Quraisy dan berasal dari Bani Makhzum dari Mekah. Khalid bin Walid adalah anak laki-laki dari saudara perempuan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maimunah binti Al-Harits. Khalid masuk Islam pada bulan Safar tahun 8 Hijriyah.
Sebelumnya Khalid menjadi musuh Rasulullah pada perang Uhud dan Hudaybiyah. Sebelum Khalid masuk Islam, saudaranya yang bernama Walid masuk Islam terlebih dahulu. Dia yang mengajak Khalid masuk Islam. Setiap orang yang masuk Islam dosanya yang lalu dihapus. Khalid masuk Islam dengan syahadat di depan Nabi. Lalu ia pergi berangkat ikut berperang. Ia menghadiri perang Mu'tah. Ia menghadiri perang yang dipimpin oleh 3 amir, Maula Rasul Zaid, anak pamannya Ja'far Zul Janahain, Ibnu Rawahah. Beliau juga menghadiri perang tanpa amir, ia yang memimpinnya, beliau yang mengambil panji untuk dibawa ke hadapan musuh. Beliau disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid adalah pedang Allah yang dihunuskan pada orang-orang musyrik. Khalid menghadiri perang Fathul Makkah dan perang Hunain. Beliau juga memerangi orang-orang yang murtad dan mengikuti perang Ghazal, Irak. Beliau pernah berperang ke Irak dan ke Syam. Usia beliau 60 tahun saat meninggal pada tahun 21 Hijriah. Beliau bukan mati di medan perang, namun di atas ranjangnya. Dalam rombongan Rasulullah, turut pula Al-Walid bin Walid yang merupakan saudara dari Khalid bin Walid. Al-Walid telah lebih dahulu masuk Islam. Al-Walid menceritakan bahwa Rasulullah pernah menanyakan Khalid kepada Rasulullah. Al-Walid kemudian menjawab, semoga Allah memberinya Khalid hidayah. Kemudian Al-Walid bercerita bahwa Rasulullah berkata, andaikan Khalid menggunakan kehebatan dan ketangguhannya, yang selama ini dia gunakan untuk yang lain, bersama kaum muslimin, tentu itu akan menjadi hal yang lebih baik baginya. Pada akhirnya Allah telah menetapkan Khalid untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Setelah mengikuti beberapa perang dengan melawan Rasulullah, Khalid bertanya kepada Nabi, apakah Allah akan mengampuni dosaku selama ini yang telah menentang Islam? Rasulullah pun berkata, Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu. Khalid pun berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Sampai pada akhirnya Khalid pun wafat, dan tidak dalam keadaan berperang. Sebelum meninggal, Khalid berkata di atas tempat tidurnya bahwa dia akan meninggal secara wajar. Aku telah mengikuti perang ini dan itu, sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka akibat terkena panah. Kini aku akan meninggal di atas tempat tidurku secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu, mata para pengecut tidak akan terpejam.